Hingga hari ini, Indonesia masih memerlukan perhatian dan penanganan serius dalam mengatasi tantangan di bidang kesehatan, yaitu triple burden. Penyakit infeksi new emerging dan re-emerging seperti COVID-19, penyakit menular yang belum teratasi, serta penyakit tidak menular atau PTM yang cenderung bertambah setiap tahunnya menjadi fokus utama. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2022, beban pembiayaan penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain mencapai 24,1 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2021, yang mana beban pembiayaannya sebesar 17,9 triliun rupiah. Di tahun 2022, pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit katastropik, yaitu penyakit jantung sebesar 12,1 triliun rupiah. Penyakit jantung ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi pembangunan kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat pada 13 November 2023. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Charles Honoris, dan Ibu Dr. Dwi Oktavia TLH MPid. Harapan kami tentunya dengan adanya sosialisasi ini dan juga sosialisasi lainnya yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, masyarakat bisa membiasakan hidup sehat ya, membiasakan cek kesehatan secara rutin, membiasakan konsumsi makanan dengan baik ya, tidak mengkonsumsi garam, gula, dan lemak secara berlebihan, dan rajin berolahraga, dan anjuran-anjuran lainnya ya yang diikuti sehingga ke depan generasi muda Indonesia bisa terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat ini ya, sehingga ke depan kita memiliki generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga sehat. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, marilah kita mulai membiasakan hidup sehat ya, karena itu adalah langkah pertama untuk berkontribusi dalam upaya kita memerangi penyakit tidak menular di Indonesia. Jenis penyakit tidak menular yang utama adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit stroke, kemudian juga penyakit kanker dan penyakit gagal ginjal. Itu yang menjadi penyakit utama dari kelompok penyakit tidak menular, sehingga bagaimana kita bisa mengenali lebih dini, mengurangi faktor risiko dari berbagai penyakit kelompok penyakit tidak menular ini yang menjadi salah satu kunci agar kita bisa kemudian sehat terus dan kemudian kita bisa tetap produktif. Jadi untuk yang memang belum pernah tahu atau tidak terdeteksi penyakit selama ini, minimal itu 1 tahun sekali untuk usia produktif tahu kondisi kesehatannya. Tapi untuk yang memang memiliki kesehatan atau penyakit kesehatannya ya nanti akan dirutinkan setiap bulan sekali untuk kontrol tekanan darah ataupun diabetesnya. Tapi kalau misalkan pasien sehat atau masyarakat sehat tidak ada masalah, dia akan kita sarankan untuk 1 tahun sekali minimal untuk melakukan screening kesehatan. Ya alhamdulillah dengan saya menghadiri acara talkshow kesehatan pada sore hari ini, saya mendapatkan pembelajaran dan edukasi penyakit-penyakit yang terjadi belakangan ini, terutama yaitu PTM, penyakit yang tidak menular. Karena menghadiri acara inilah saya jadi bisa tahu bahaya-bahaya penyakit tersebut, berikut juga pencegahan-pencegahannya dan tindak lanjut selanjutnya. Penerapan gaya hidup sehat dan memeriksakan diri secara rutin ke puskesmas menjadi kunci dalam mencegah penyakit tidak menular. Karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, DPR, dan semua pihak termasuk partisipasi masyarakat untuk bersatu padu, bahu-membahu, dan bergotong royong untuk pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.